Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas secara bersama-sama cagar seni budaya Indonesia sebagai sumber panduan, sumber ilmu pengetahuan yang merupakan hasanah kekayaan negeri kita tercinta Republik Indonesia. Banyak sekali petilasan, museum, kerajaan-kerajaan, keraton-keraton, kitab-kitab, candi, prasasti, khas seni, musik, tari-tarian, lagu daerah, suku adat, rumah adat, upacara adat, dan banyak lagi yang lainnya patut kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Habibina wa Sabina wa Manana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di hari nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan pembahasan ini adalah satu, sebagai bahan wawasan, studi banding, sumber ilmu pengetahuan dan inspirasi, menambah keyakinan, cinta keajaiban negeri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya kami introspeksi diri, tak ada gading yang tak retak. Hal ini mohon maaf, banyak kekurangan, kesalahan, maka kami perlu saran dan perbaikan. Itulah yang sangat-sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti alur ceritanya. Kerajaan peninggalan bersejarah, Kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur tahun 400 Masehi. Kerajaan Hindu, kerajaan pertama, raja yang pertama adalah Kudungga, yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan Selatan tahun 1387 Masehi sampai 1495. Raja yang pertama adalah Empu Zat Maka. Kemudian raja yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat tahun 358 sampai 669 Masehi. Kerajaan Tarumanegara, raja yang terkenal adalah Purnawarman. Kerajaan di Pajajaran di daerah Jawa Barat tahun 669 Masehi sampai 1575 Masehi. Raja yang pertama adalah Sri Baduga Maharaja. Raja yang terakhir adalah Prabu Sedah. Kerajaan Kalingga Jawa Timur tahun 640 Masehi. Rajanya adalah Ratu Sima. Kerajaan Majapahit di Jawa Timur tahun 1293 Masehi sampai 1520 Masehi. Raja yang pertama adalah Raden Wijaya. Raja yang terkenal adalah Prabu Haimuruk dan patinya adalah Mahapati Gajah Mada. Raja terakhir adalah Brawijaya. Kerajaan Medang di daerah Jawa Timur tahun 800 Masehi sampai 1000 Masehi. Rajanya adalah yang terkenal adalah Empu Sendok. Kerajaan Kediri Panjalu di Jawa Timur tahun 1042 Masehi sampai 1222 Masehi. Raja yang pertama adalah Jayawarsa. Raja yang terkenal adalah Jayabaya. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah tahun 723 Masehi. Raja yang pertama adalah Sanjaya. Kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dan Bali. Kerajaan Sriwijaya di Palembang tahun 600 Masehi sampai 1000 Masehi. Rajanya yang pertama adalah Sri Jaya Naga dan yang terkenal adalah Balaputra Dewa.
Kerajaan di Bali, rajanya adalah Sri Chandra. Bayasingka Warmadewa, Udayana, Darmodayana Warmadewa, Jaya Sakti, Jaya Mangus. Di Sumatera tahun 1163 Masehi sampai 1347 Masehi. Raja yang pertama adalah Sri Matrei Lokaraja. Ya, raja yang terakhir adalah Aditya Warman. Itulah sekilas kerajaan-kerajaan peninggalan bersejarah di Indonesia. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Samudra Pasai, Aceh Utara pada abad ke-13. Raja yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 Masehi sampai 1297 Masehi. Sultan Malikus Saleh menganut mazhab Imam Syafi'i. Raja yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Islam di Demak, Pulau Jawa. Rajanya adalah Raden Patah tahun 1475 Masehi sampai 1548 Masehi. Kemudian Adipati Unus tahun 1512 sampai 1513 Masehi. Kemudian Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Kerajaan Islam di Kalimantan. Raja yang pertama adalah Sultan Giri Kusuma tahun 1590 Masehi. Sultan Muhammad Sapiuddin di Kalimantan Barat tahun 1587 Masehi. Kemudian Sultan Suryanullah di daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Kerajaan Islam di Goa tahun 1591 Masehi. Rajanya Sultan Alauddin Awalul Islam tahun 1591 sampai 1638 Masehi. Sultan berikutnya adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Kerajaan Islam di Maluku. Rajanya adalah Sultan Babuloh tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Belanda VOC masuk ke Maluku tahun 1599. 1600 Masehi Belanda menjajah, memonopoli militer. Belanda dipimpin oleh Van den Haag menguasai yaitu daerah rempah-rempah. Kerajaan Ternate Tidore oleh Sultan Jamaluddin dan juga Syekh Mansur. Kerajaan Islam di Bacan tahun 1521 Masehi yaitu Sultan Zainul Abidin. Kerajaan Islam di Zailolo tahun 1521 Masehi. Raja yang ke-9 adalah Sultan Hasanuddin. Kerajaan Pajang tahun 1577 Masehi. Rajanya adalah Raden Jakatingkir, menantu Sultan Trenggono. Kemudian yang kedua adalah Arya Panggiri. Kerajaan Mataram tahun 1586 sampai 1766. Rajanya Adi Wijaya tahun 1577 Masehi dan juga Sutawijaya atau Senopati tahun 1984 Masehi sampai 1601 Masehi. Kemudian Sultan Agung 1601 sampai 1613. Kerajaan di Cirebon abad ke-16 tahun 1600 Masehi, masih wilayah kekuasaan Pajajaran, didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Pangeran Walang Sungsang, rajanya yaitu raja yang pertama Prabu Cakrabuana dan juga berikut Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten tahun 1526 Masehi dengan bantuan Sunan Gunung Jati dan juga Fatahillah. Rajanya adalah Sultan Hasanuddin tahun 1552 sampai 1570. Kemudian Maulana Yusuf tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Kemudian Sultan
Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Haji Abdul Qohar, anak Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Belanda memasuki Batavia tahun 1683 Masehi, menjelajah. Dan juga tahun 1808 sampai 1811 pimpinan Dainless. Sultan Ageng Tirtayasa wafat pada tahun 1692. Itulah sekilas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berikutnya yaitu keraton. Keraton-keraton di wilayah Indonesia. Keraton Suhunan di Surakarta di Solo didirikan Sunan Pakubuwono I tahun 1744 Masehi. Kemudian Keraton Mangkunegara di Surakarta, rumah adat Jawa tradisional, indah dan terawat. Tempat kediaman Sri Paduka Mangkunegara. Surakarta didirikan tahun 1757 Masehi. Kemudian Keraton Ngayogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1950. Kemudian Keraton Paku Alam di Yogyakarta, tempat tinggal Paku Alam 1813 sampai 1960. Kemudian Keraton Kesepuhan Cirebon, museum, benda pusaka, lukisan, kreasi kerajaan-kerajaan. Kemudian ada singa barong, kereta kencana, setiap 1 Syawal dimandikan. Keraton Kanoman di Desa Astana Girharja tahun 1678 di Cirebon. Pangeran Kertawijaya. Pangeran Kertawijaya adalah Sultan Anom I. Itulah keraton-keraton di wilayah Indonesia. Berikutnya kitab-kitab peninggalan sejarah. Kitab peninggalan sejarah, kitab Mahabharata karangan Resi Wiyasa, menceritakan pertikaian, yaitu peperangan antara keturunan Raja Brata dan Hastinapura atau Pandawa lawan Kurawa, pihak kebatilan, di lapangan Tegal Kurusetra. Pihak pertama yaitu pihak Pandawa berjumlah 5 saudara. Kurawa Astina yaitu berjumlah 100 saudara, 99 laki-laki dan 1 perempuan. Peperangan Mahabharata dimenangkan oleh pihak Pandawa. Berikutnya kitab Ramayana dikarang oleh Empu Walmiki, menceritakan kisah Sang Rama di kerajaan Kosala, terletak di sebelah utara Sungai Gangga di ibu kota Ayodhya. Prabu Dasarata mempunyai 3 istri, 1 Dewi Kosalya, 2 Dewi Kekayi, yang ketiga Dewi Sumitra. Dewi Kosalya lahirlah dari Dewi Kosalya lahirlah itu putra Sang Rama. Dari Dewi Kekayi lahirlah putra Sang Brata. Kemudian dari Dewi Sumitra lahirlah 2 bayi kembar, Laksmana dan Satrugna. Keempat putra pangeran sangat gagah dan mahir bersenjata. Kemudian kitab Arjuna Wiwaha dikarang oleh Empu Kanwa, menceritakan Sang Arjuna ketika bertapa di Gunung Mahameru, lalu diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari, diperintah untuk menggoda Arjuna. Nama bidadari yang sudah terkenal, yang sudah viral itu Dewi Supraba, Dewi Tilotama. Akhirnya Arjuna lulus, tidak tergoda. Batara Indra menyamar seorang Brahmana tua. Tiba-tiba datang seekor babi ngamuk di situ.
babi ngamuk, dan datanglah pemburu tua yaitu Batara Siwa. Batara Siwa memberi tugas kepada Arjuna itu untuk membunuh Niwata Kawaca. Siapa Niwata Kawaca? Itu adalah raksasa yang mengganggu kahyangan. Akhirnya Arjuna berhasil juga yaitu membunuh raksasa tersebut. Arjuna diberi anugerah yaitu boleh mengawini 7 bidadari dari kahyangan. Yang keempat kitab Semara Dahana dikarang oleh Empu Darmaja. Dikisahkan hilangnya suami istri yaitu Dewa Kama dan Dewi Ratih. Hilangnya karena melihat api yang keluar dari mata ketiga Dewa Siwa. Dewa Kama dan Dewi Ratih menjelma jadi manusia pengembara di dunia untuk menggoda para manusia di kerajaan Jenggala. Istri Kameswara yang bernama Sri Kirana sangat cantik dan dianggap sebagai titisan dari Dewi Ratih. Sri Kirana adalah putri kerajaan di Jenggala. Sri Kameswara disebut Panji Inu Kertapati. Sri Kirana atau disebut juga Chandra Kirana dalam cerita Panji. Berikutnya kitab Bratayuda dikarang oleh Empu Sedah dan juga Empu Panuluh, menceritakan perang saudara atau Bratayuda yaitu 18 hari, yaitu Pandawa melawan Kurawa atau Astina. Menurut ahli sejarah atau arkeologi, sebenarnya gambaran Kediri semasa perang saudara yaitu Panjalu dan juga Dahahyang rebutan kekuasaan kakak dan adik di Paraspati, yaitu di Parasasti di Ngantang. Cerita Bratayuda diadaptasi dalam bahasa Jawa yaitu Serat Bratayuda oleh para pujangga, yaitu jadi Yasa Dipura atau juga disebut Yasa Dipura I, zaman Susuhunan Surakarta. Yang keenam kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca, menjelaskan tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yaitu perjalanan Prabu Hayam Wuruk bersama Mahapati Gajah Mada yaitu mengelilingi daerah kekuasaannya. Berikutnya kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular. Ceritanya menceritakan Sutasoma merupakan penganut Mahayana yang soleh. Karena tak ingin dipaksa untuk kawin, ia kabur dari istana. Perjalanannya menuju Gunung Himalaya. Di perjalanan dalam hutan berhenti di sebuah candi dan memutuskan untuk bertapa atau semedi. Kemudian ada informasi ada raksasa yang akan menggoda yang bernama Wuru Sada, tapi dibiarkan oleh Sutasoma dan tidak dibunuh. Tunggas catur nukapi hatur sing janten bahan pitutur hapunten nukapi saur kak sadaya dulur-dulur. Jalan-jalan ke Irian ada Bung Cendrawasih. Sekian dan cukupkan, terima kasih. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Menuntut ilmu haruslah dapat, jangan lekas putus harapan. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor pada polisi. Nasrum minallahi wa fathun karim. Kembang pinati senbaran sari-sari tutuf lawang sigotata. Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.